Selamat siang teman-teman T-Bloggers. Kembali lagi bersama saya Ali Nugroho di Timuho Blog Channel. Di sini saya mengantarkan berita yang cukup menarik mengenai harga minyak goreng hingga pelaksanaan G20 di Indonesia. Dalam penayangan kali ini kami menghadirkan komentar dari anggota Dewan DPR RI Komisi 1, Dr. Sukamta PhD. Berikut tayangannya. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Namun Sri Mulyani merespon sikap negara yang berseberangan dengan Rusia itu tidak mengurangi esensi dari pertemuan yang membahas terkait stabilitas ekonomi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, mungkin langsung aja kalau ada hal yang perlu ditanyakan. Ini tantangan ya Pak Presiden Jokowi. Saya kira berapa minggu yang lalu atau mungkin bulan lalu kalau nggak salah, atau 1-2 bulan yang lalu mengatakan kalau akan ada tren kenaikan komoditas. Nah, waktu itu saya mengatakan, yo jangan hanya komentar memberitahu kalau mau naik, tapi bagaimana caranya supaya pemerintah ini mengantisipasi. Kan salah satu fungsi pemerintahan itu untuk memastikan rakyatnya ini bisa makan dengan kecukupan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Dan saya kira itu prinsip utama. Gimana caranya jamin supaya rakyatnya bisa makan dengan harga yang terjangkau, jumlah yang tersedia cukup ya. Jadi ini tantangan yang luar biasa, apalagi kalau soal minyak goreng. Nah, minyak goreng ini kan ya, kalau Indonesia ini penghasil kira-kira itu berapa puluh persen ya, penghasil CPO paling besar di seluruh dunia. Nah, memang ada kenaikan karena faktor-faktor perang Ukraina dengan Rusia, juga ada faktor-faktor kelangkaan minyak untuk transportasi dan seterusnya. Terus ada konversi dari minyak nabati menjadi energi, tapi konversi itu tidak mendadak sebetulnya. Yang jelas bahwa ada kenaikan harga di luar negeri, tapi saya kira tugasnya pemerintah ya memastikan supaya kenaikan harga di luar negeri itu tidak serta-merta membuat para produsen bahan baku yang menjadi minyak goreng itu terus seenaknya menyamakan harga dengan luar negeri, sebab situasinya berbeda. Para konglomerat sawit itu kan mendapatkan lahan itu kan HGU aja, bukan beli kepada bangsa Indonesia kan. Tanahnya dapat tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, baru juga dapat subsidi replanting, subsidi untuk benih sawit dengan jumlah yang cukup besar ya, sekitar 6 atau 7 triliun. Nah, itu yang dapat saya kira juga bukan para pengusaha kecil, petani-petani kecil, ya, kebun inti rakyat, tapi yang dapat ya akhirnya kemungkinan ya pemilik kebun besar.
Indonesia itu akan dihormati oleh negara-negara lain dan sekaligus akan diingat oleh generasi sekarang. Saya kira saya kemarin dengan Menlu juga katakan, kalau kita ke Afrika Utara, ke Amerika Latin, ke Eropa Timur, ditanya dari mana Indonesia, wah Indonesia top, Soekarno gitu kan. Indonesia itu selalu dikenang karena Soekarno. Kenapa Soekarno? Karena dulu ada konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan seterusnya tahun 50-an ya. Peran membantu kemerdekaan negara-negara terjajah. Tapi generasi yang ingat Soekarno kan sudah mau habis. 3-1-2 orang aja sekarang yang ingat Soekarno. Anak-anak milenial sekarang nggak lagi kenal Soekarno. Soeharto aja nggak kenal, ya kan? Generasi milenial luar negeri maksudnya. Nah, Indonesia ini mau dikenal bangsa-bangsa luar negeri dengan cara apa? Nah, ini kesempatan sangat bagus kalau Indonesia sebagai presidensi G20 bisa menjadi juru damai konflik besar antara Rusia dengan Ukraina dan Rusia dengan negara-negara NATO. Wah, ini orang generasi milenial hari ini itu akan ingat Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang gitu. Tahun 2040 nanti kalau teman-teman buat liputan di Eropa, Indonesia, wah top Jokowi gitu kan. Yang teknis begini tidak perlu persetujuan DPR. Walaupun dampaknya sangat berat, Pak. Ya, mestinya nanti itu ada komisi terkait itu, entah komisi 6 mungkin ya yang terkait dengan perdagangan, atau komisi 7 yang terkait dengan industri ya, yang bicara soal ini. Tapi sejauh yang saya tahu memang tidak perlu persetujuan DPR untuk itu, karena ini kebijakan teknis. Nah, yang kedua terkait dengan Intelijen apanya? intelijen terkait dengan bagaimana kebutuhan kok sampai terjadi penyimpangan di sana. Nah, ini menjadi menarik kan? Ya, saya barusan komunikasi dengan kawan-kawan intelijen, kawan-kawan BRIN ya. Ya, mereka bekerja dengan sangat rapi, sangat serius. Di lapangan mereka temuannya ya banyak. Ya, intinya sebetulnya memang ini persoalan-persoalan yang harus diselesaikan secara sistematis. Jadi bukan salahnya intelijen. Enggak, maksudnya sudah ada laporan ke panjenengan atau berapa? Ya, kita mendapatkan mendapatkan input dari mereka. Mereka data-data itu mereka dapatkan dengan sangat bagus ya.